Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di channel Umam UPI. Kali ini saya, Raufiqul Umam, ingin berbagi informasi nih ya, bagaimana cara menaikkan ranking kampus nih. Tapi sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu ya, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini saya ingin berbagi informasi bagaimana cara menaikkan ranking kampus ya, ranking kampus. Nah, di sini tentunya ada hubungannya dengan publikasi ya, publikasi jurnal ilmiah kita atau jurnal internasional bereputasi ya, yaitu Sinta, kemudian Scopus, dan ternyata ada juga hubungannya dengan salah satu website yang dapat menampung publikasi kita ya, yaitu Google Scholars ya. Oke, langsung saja kita masuk ke slide-nya. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, alasan ranking kampus itu sangat penting ya. Nah, di sini saya sudah menulis beberapa alasan ya, ada 4 alasan, sebenarnya ada banyak, cuman di sini saya hanya menulis 4 alasan saja yang menurut saya itu paling penting ya, paling penting yang harus kita ketahui nih ya. Alasan ranking kampus sangat penting. Yang pertama itu dapat menarik kampus lain ya, baik dalam ataupun luar negeri untuk membuat MOU. Jadi faktanya ternyata kampus yang rankingnya tinggi itu memiliki jumlah MOU atau kerjasama itu yang banyak ya. Jadi semakin tinggi ranking kampusnya, maka biasanya jumlah MOU atau kerjasama antar kampus baik itu dalam negeri ataupun luar negeri itu banyak ya. Kemudian sehingga mempermudah dalam meningkatkan SDM ya, sumber daya manusia, baik itu dosen ataupun alumni ya, untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi ya. Misalkan dosen dari S2 mau melanjutkan ke S3 itu bisa ke kampus luar negeri yang sudah membuat MOU-nya, atau ke kampus dalam negeri yang sudah ada MOU-nya, itu biasanya lebih mudah ya diterima sebagai mahasiswa doktoralnya ya, atau alumni kita ya, alumni tempat kampus kita bekerja. Kalau misalkan kampus kita itu sudah memiliki MOU dengan kampus luar, biasanya alumni itu bisa lanjut kuliah ke jenjang yang lebih tinggi di kampus tempat MOU-nya gitu. Kemudian alasan lainnya adalah dapat menarik instansi atau perusahaan dalam bekerja sama dalam riset berkelanjutan ya. Nah, di sini faktanya kampus yang memiliki ranking tinggi itu sering diberikan tawaran kerjasama riset teknologi yang berkelanjutan ya, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri ya. Jadi di sini kita harus tahu nih ya, ternyata alasan ranking kampus itu sangat penting ya. Ranking kampus itu harus kita naikkan ya, supaya dapat proyek atau dapat tawaran kerjasama riset teknologi. Kemudian dapat menarik banyak perhatian ya terhadap calon mahasiswa dan mahasiswi, baik itu dalam ataupun luar negeri ya. Faktanya memang benar, kampus yang rankingnya tinggi biasanya memiliki divergensi atau variasi asal mahasiswanya itu yang lebih luas ya. Misalkan ada suatu kampus memiliki mahasiswa yang asal daerah itu dari Aceh sampai Merauke itu ada semua, bahkan mahasiswa asingnya pun banyak ya. Biasanya itu tergantung ranking kampusnya. Ranking kampus semakin tinggi, maka divergensi atau variasi asal mahasiswanya itu semakin luas juga gitu ya. Kemudian dapat menarik banyak lembaga pemberi beasiswa, baik itu dalam negeri maupun luar negeri yang memberikannya ya. Memang benar nih faktanya, kampus ranking tinggi memiliki banyak jumlah beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswanya ya. Jadi di sini kita harus berpikir bahwa ranking kampus itu perlu kita naikkan ya, dan di sini memang benar-benar bersaing dengan kampus yang lainnya juga, karena tidak hanya kampus tempat kita bekerja yang kita naikkan rankingnya, tapi juga kampus tempat orang lain bekerja itu pasti ingin juga dinaikkan
rankingnya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini bagaimana cara menaikkan ranking kampusnya. Nah, di sini saya memberikan apa ya? Caranya ya. Jadi caranya itu tapi beberapa, tidak semuanya ya. Nah, ini yang pertama itu dilihat dari prestasi mahasiswa dan alumninya ya. Jadi semakin banyak prestasi mahasiswa dan alumninya, maka ranking kampus biasanya semakin meningkat juga. Kemudian fasilitas kampus ya, semakin lengkap fasilitas kampus, maka biasanya ranking kampus akan semakin meningkat juga ya. Nah, kemudian jumlah mahasiswa dan jumlah dosen. Ini yang biasanya dinilai oleh asesor ya. Jumlah mahasiswa dan jumlah dosen juga itu menjadi pertimbangan ranking kampus itu akan naik ya. Kemudian produktivitas dan prestasi dosen. Nah, ini yang saya akan jelaskan di video kali ini ya, dan ini yang lain-lainnya ya. Jadi saya bakal fokus ke sini nih, ke produktivitas dan prestasi dosen ya. Jadi ternyata salah satu untuk menaikkan ranking kampus itu adalah produktivitas dan prestasi dosen, yaitu di mana? Di salah satunya di publikasi ya, salah satunya di publikasi. Nah, tapi kita harus tahu bahwa tidak semua publikasi atau tidak semua dosen yang produktif membuat Sinta ID, sehingga publikasi yang sudah dilakukannya itu tidak masuk ke dalam data rekor publikasi kampus ya. Jadi di sini penting sekali ya, harus melaporkan publikasi. Oke, lanjut. Semua dosen wajib memiliki atau membuat Sinta ID. Nah, tadi ini yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya, bahwa tidak semua dosen yang produktif atau tidak semua dosen yang mempunyai publikasi itu melaporkan publikasinya. Karena apa? Karena tidak atau karena belum memiliki Sinta ID ya. Ada juga yang sudah punya Sinta ID tapi tidak mengupdate-nya, sehingga publikasinya itu tidak tercatat atau tidak terlaporkan ke Sinta afiliasinya ya. Oke, jadi semua dosen itu wajib memiliki atau membuat Sinta ID ya. Karena beberapa dosen yang memiliki publikasi itu tidak mengupdate atau bahkan tidak membuat Sinta ID, sehingga publikasi yang sudah dilakukannya itu tidak terrecord atau tidak terekam oleh Sinta afiliasinya ya. Karena nanti kalau misalkan dosen sudah memiliki Sinta ID dan selalu update hasil publikasinya, maka Sinta afiliasinya atau kampusnya itu akan terekam oleh Kemenristek Diktinya ya. Kalau sekarang itu BRIN ya kalau nggak salah. Nah, di sini kalau misalkan sudah memiliki Sinta ID ya, itu sebaiknya dosen atau peneliti itu harus memiliki Google Scholar ya. Kalau bisa memiliki Google Scholar, atau memiliki Scopus, atau memiliki Web of Science. Kalau misalkan memiliki ketiganya, memiliki Google Scholars, kemudian memiliki Scopus dan memiliki Web of Science, ya itu lebih bagus ya, lebih bagus. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh Sinta ID ya. Sinta ID saya tidak memberitahu pemiliknya atau memberitahu siapa pemilik Sinta ID ini, tapi di sini saya ingin memberikan informasi bahwa salah satu dari Scopus ataupun dari Google Scholar atau dari Web of Science ini, kalau misalkan sudah dimiliki itu bisa dikoneksikan dengan Sinta ID ya. Salah satu saja tidak apa-apa, tapi kalau misalkan memiliki ketiganya, memiliki Scopus, memiliki Google Scholar dan memiliki Web of Science, itu lebih bagus lagi ya. Tapi salah satu peneliti atau dosen ya, Bapak Ibu semua, misalkan memiliki Google Scholar saja, belum punya ID Scopus, belum punya Web of Science, nggak apa-apa. Dia sudah terrecord di dalam Sinta ID-nya ya. Jadi salah satu juga boleh ya. Apakah hanya Web of Science, apakah hanya Google Scholars, atau apakah hanya Scopus. Tapi jarang ya yang hanya Web of Science ya. Kebanyakan
beberapa peneliti itu hanya memiliki Google Scholar saja ya. Tapi kalau misalkan sudah memiliki Scopus, biasanya Google Scholar sudah pasti ada ya. Nah, yang sudah memiliki Scopus itu belum tentu punya Web of Science, karena semua atau tidak semua artikel itu terindeks Web of Science ya, atau WOS ya. Nah, di sini ada perhitungannya ya, scoring atau penilaian di SyntaID itu ada ya. Nah, untuk publikasi di Scopus mulai dari Q1 sampai Q4 ya. Ada juga Scopus itu yang tidak memiliki Q. Biasanya jurnal yang baru terindeks Scopus biasanya belum ada Q-nya ya. Nah, di sini untuk Q1 itu bobot nilainya atau scoringnya itu 40 ya. Sama seperti bobot QUM ya. Nah, di sini 40. Kemudian untuk Q2 itu 40, untuk Q3 35, Q4 30, yang tidak memiliki Q juga 30 ya. Nah, di sini saya memperlihatkan scoring atau contoh scoring penilaian di SyntaID ya. Kalau misalkan kita punya 40 nih ya, misalnya punya publikasi di Scopus Q1 dan ada 5, berarti skor kita 200 ya. Kemudian ada publikasi di Scopus Q2, kemudian ada 7 ya artikelnya, itu bobot skornya tuh 280 ya. Jadi tergantung banyaknya publikasi juga. Nah, di sini. Kemudian selain di Scopus, ternyata penilaian juga bisa di artikel yang terindeks Synta ya. Nah, di artikel yang terindeks Synta ini Synta 1 sampai dengan Synta 6 nih ya. Kalau Synta 1 itu paling tinggi ya, 25. Synta 1 dengan Synta 2 sama ya, bobotnya 25, sedangkan Synta 3 dengan Synta 4 itu bobotnya 20, Synta 5 dan Synta 6 itu bobotnya 15. Jadi Bapak Ibu bisa juga publikasi atau bisa mempublikasikan artikelnya di jurnal terindeks Synta. Kemudian jangan lupa ya mengkoneksikan antara SyntaID dengan Google Scholar-nya, karena Google Scholar ini dilihat nih ya dari citasi Google dengan citasi Scopus. Kalau citasi Scopus ini berarti citasi di ID Scopus. Kalau citasi Google Scholar berarti citasi di website Google Scholar Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau misalkan jumlah citasinya itu ada 411, maka dikalikan 4, sehingga bobot yang didapatkan 1644. Nah, kalau di Google Scholar misalkan jumlah citasinya itu ada 1000 ya, 1000 per 1326, maka ini dikalikan ke 0,5, maka hasilnya skornya itu 500 ya. Dan ini semua akan digabungkan nilai skornya sehingga menjadi skor kita ya, skor overallnya. Overallnya dapat dilihat di sini ya, 4914. Nah, ini untuk yang overall. Kemudian untuk yang 3 tahun berturut-turut juga biasanya dinilai juga ya di dalam SyntaID ini. Nah, ini berpengaruh dalam ranking kampusnya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat nih, ternyata benar ya, di SyntaID itu berpengaruh dalam ranking kampus. Karena data publikasi dari peneliti ataupun dosen itu akan terekam akumulatif di Synta afiliasinya ya, dan kemudian akan terlaporkan ke dalam website Kemenristek Dikti ya. Makanya di sini sangat penting. Nah, di sini kita bisa melihat nih ya, bahwa yang paling banyak jumlah artikel yang terpublikasi itu adalah kampus UI ya, kemudian kampus ITB, kampus UGM, kampus Unair, ITS, IPB ya. Jadi banyak nih ya. Nah, kemudian juga di sini nih ya, di sini ada perubahan jumlah artikel per tahunnya ya. Setiap tahun itu ada kenaikan atau ada penurunan jumlah artikel yang sudah terpublish ya. Nah, di situ bisa dilihat ya. Dan kemudian ketika kita lihat di sini di top 100 afiliasi ya, ternyata dalam 3 tahun berturut-turut ya, Synta skornya itu yang paling tinggi itu UI ya. Artinya ini menjadi salah satu
penunjang atau salah satu pemberi nilai dalam ranking kampus ya. Nah, ini dalam 3 tahun berturut-turut 5 kampus ini yang paling atas ya. Tapi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan yang paling tinggi itu UI ya, kemudian yang kedua itu ITB, UGM dan IPB ya. Ada juga nih lembaga, bukan lembaga kampus tapi lembaga penelitian ya. Jadi riset penelitian itu LIPI ya salah satunya nih, di posisi nomor 5. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar ya. Dan buat Bapak Ibu segera buat Sinta ID supaya ranking kampus tempat Bapak Ibu bekerja itu semakin meningkat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.